Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani sahur kalian, Ada Apa Gerangan menghadirkan edisi baca horor. Kali ini ada sebuah kisah nyata yang dibagikan oleh Mbak Ayu Sekar yang berjudul Jalan Dendam. Diambil dari sumber aslinya. Kisah ini sebelumnya telah dibagikan oleh Mbak Ayu di akun Twitternya, namun hanya di sini versi lengkapnya. Baiklah, teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari telah melewati tengah malam. Suara burung cablak sesekali terdengar membuat siapapun pasti enggan melewati pemakaman di ujung desa Sumber. Mendung yang menutupi bulan menambah sempurna kegelapan di hari Anggara Kasih itu. Mian mengedarkan pandangan sekali lagi. Dia tidak ingin ritual yang sebentar lagi akan dilakukannya terganggu oleh kehadiran pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Saat bunyi jangkrik tiba-tiba lenyap, dia semakin meningkatkan kewaspadaannya. Dugaanku benar, ada orang lain yang ingin mencuri jari bayi itu. Batinnya sambil menatap bayangan hitam yang bersembunyi di rimbun batang-batang bambu di seberang tempatnya berjongkok. Tiba-tiba dada Mian terasa sesak. Rupanya lawan telah mengetahui kehadirannya dan melancarkan serangannya. Tidak ingin mati konyol, dia lalu merapal mantra-mantra yang menjadi andalannya. Sesak di dadanya perlahan berkurang, lalu lenyap. Sambil merayap maju, giliran Mian melancarkan serangannya. Dikeluarkannya sebatang paku berkarat yang selama ini selalu ada di sakunya. Setelah memusatkan pikiran, tidak lama kemudian paku yang ada di telapak tangannya itu mulai melayang, berputar, lalu melesat menuju sasarannya. Suara mengaduh yang terdengar dari arah rumpun bambu membuat Mian tersenyum. Apalagi saat paku berkarat itu kembali dengan bercak darah di ujungnya. Malam sudah semakin larut. Tidak ingin didahului kokok ayam, Mian bergegas melanjutkan rencananya. Sambil terus merayap, dia menuju ke makam bayi yang meninggal tadi pagi itu. Sesampainya di sana, Mian lalu menggali gundukan makam si bayi dengan kedua tangannya. Dua orang yang bertugas menjaga makam tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terlelap akibat sirap yang ditebarkan Mian sebelumnya. Setengah jam kemudian, potongan bambu penutup mayat sudah mulai terlihat. Mian semakin bersemangat. Tangannya bergerak cepat membongkar dan mengeluarkan potongan-potongan bambu itu. Sampai akhirnya tampaklah pocong bayi itu. Untuk ritual kali ini, dia tidak boleh menggunakan tangannya. Mian lalu mendekatkan wajahnya. Kemudian digigitnya pocong bayi keluar dari makam. Dengan gigi pula dikoyaknya kain kafan hingga terbuka. Meski ada sedikit rasa iba, namun api yang menyala di dada pemuda itu ternyata mampu mengusir keraguannya. 5 menit kemudian, kedua jari manis mayat telah putus digigitnya. Setelah itu Mian berjalan ke rumpun bambu. Di sana dia mencari orang yang telah menyerangnya tadi. Sesosok tubuh berpakaian serba hitam akhirnya berhasil dia temukan tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Diseretnya tubuh itu ke makam si bayi. Sebelum pergi, tidak lupa dia melucuti semua jimat yang melekat di tubuh mayat sang saingan
sebagai tambahan koleksi. Saat kokok ayam akhirnya terdengar, Mian telah jauh meninggalkan tempat itu. 2 jari manis ditambah berbagai macam jimat yang tersimpan di saku jaket membuat hatinya senang. Mimpi besarnya sudah hampir menjadi kenyataan. Semuanya berawal dari 7 tahun yang lalu. Ayah Mian yang awalnya sehat tiba-tiba saja jatuh sakit. Seluruh tubuh laki-laki itu tidak bisa digerakkan. Awalnya Mian sekeluarga menyangka jika sang ayah terkena stroke. Namun setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit, para dokter yang menanganinya justru merasa kebingungan. Mereka tidak menemukan satupun penyakit di tubuh sang ayah. Lalu langkah alternatif pun diambil, mulai dari tusuk jarum, jamu, sampai berbagai macam terapi dilakukan. Namun kondisi sang ayah tak juga membaik, malah semakin parah. Sampai akhirnya ibu Mian ikut jatuh sakit juga. Lengkap sudah penderitaan Mian saat itu. Sendirian dia harus merawat kedua orang tuanya. Malang tak dapat ditolak, ibunya meninggal setelah 1 bulan dirawat di rumah sakit. Di perjalanan pulang, Mian menyempatkan diri mampir di pasar. Ritual pengambilan jari manis itu menuntutnya berpuasa pati geni sehari semalam. Bukan soal lapar yang menjadi tujuannya, melainkan secangkir kopi pahit dan kepulan asap rokoklah yang tidak bisa ditahannya. "Kopi, Mbak, jangan terlalu manis," ucapnya pada penjaga warung. Sebatang rokok segera saja terselip di bibirnya. Entah mengapa Mian merasa kurang nyaman berada di pasar itu. Perasaannya seolah mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah memastikan jika memang ada aura gaib, Mian menajamkan mata batinnya. Pemandangan pasar seketika itu juga berubah. Jika tadi hiruk-pikuk pasar dipenuhi oleh orang-orang yang sedang bertransaksi, kali ini jin-jin yang ada di sana juga ikut terlihat. Mian tersenyum melihat tingkah pola para perewangan itu. Ada yang sibuk menarik tangan orang agar masuk ke toko majikannya, ada yang memegangi kaki, menjilati piring, meneteskan air liur ke masakan, dan lain sebagainya. "Ini kopinya, Mas," ucap wanita penjaga warung sambil meletakkan segelas kopi di depan Mian. Mian seolah tidak mendengar kalimat itu. Matanya fokus memandang 2 makhluk bersisik yang sedang mengencingi satu persatu masakan di warung. "Bajingan," desisnya. "Maaf, Mas, bilang apa barusan?" Oh, tidak, Bu. Saya cuma teringat masa lalu. Kalau boleh tahu, ini warung siapa ya?" "Warung saya sendiri, Mas. Emangnya kenapa?" "Oh, Mbak tidak pernah merasa ada yang aneh gitu? Maksudnya melihat hal-hal yang ganjil atau yang lainnya?" Moza menatap laki-laki yang baru saja ditemuinya. Usianya mungkin sebaya dengan adiknya. Pakaian serta penampilannya juga biasa saja. Namun entah mengapa dia merasa merinding mata mereka bertemu. Tatapan laki-laki di depannya itu begitu dingin. "Ganjil bagaimana, Mas?" "Ya, seperti penampakan dan sebagainya begitu, Mbak." "Sebetulnya sering, Mas. Tapi saya tidak pernah bilang ke orang lain. Takut dianggap mengada-ada, Mas." "Boleh saya usir mereka, Mbak?" "Mereka? Mereka siapa, Mas?" Bulu kuduk Moza tiba-tiba merinding. "Ya, mereka yang mengganggu dagangan, Mbak. Boleh?" "Oh, silakan, Mas, silakan." Mian tersenyum. Urusan jin pengganggu warung adalah masalah receh baginya. Diambilnya selembar kain putih kumal dari tasnya. Kemudian dia mencopot 2 helai benang dari kain itu, lalu digenggam. Di saat yang sama, 2 makhluk berbisik itu tiba-tiba terjatuh sambil meronta-ronta. Tubuh mereka terlilit oleh tali berwarna putih. Mian semakin menguatkan genggamannya. Tidak lama kemudian, gerakan kedua makhluk itu terhenti. Tidak jauh dari tempat itu,
Bowo dan Bono mengawasi apa yang sedang dilakukan Mi'an dengan geram. Kedua jin itu adalah suruhan mereka. Bowo yang tergila-gila pada Moza berusaha untuk membangkrutkan warungnya. Tujuannya agar Moza yang jatuh miskin bisa diperistri dengan jebakan utang seperti perempuan-perempuan sebelumnya. Kedua preman pasar itu lalu mendekati warung Moza. Bono duduk di sebelah kiri Mi'an, sementara Bowo di sebelah kanannya. Mi'an yang sudah tahu maksud mereka hanya tersenyum. Perlahan dia meraih gelas kopi yang belum sempat diminum sama sekali. Saat gelas itu tidak bisa bergerak, dia tahu mereka telah mengumumkan perang. Permainan anak-anak ini kayaknya masih juga dimainkan oleh orang tua. Hah, memalukan, bisik Mi'an sambil mengangkat gelas kopi dan meminumnya. Sementara itu, entah mengapa tangan Bono yang sebelumnya berada di meja kini telah terkulai. Bowo yang melihat adiknya gagal bermaksud membantu. Namun, kedua tangannya tiba-tiba terasa dingin dan tidak bisa digerakkan. Perlahan, hawa dingin itu menjalari sekujur tubuhnya, lalu berhenti tepat di pangkal leher. Saat hawa dingin itu mencapai kepala, anggap saja hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak mencari musuh, tuan-tuan, tapi kalau kalian memaksa, aku juga tidak akan segan menghabisi kalian. Maafkan aku, anggap saja kami sudah kalah. Akhirnya Bowo berbisik. Mi'an lalu menarik kembali serangannya. Sengaja dia langsung menggunakan cara kasar agar tidak terlalu lama tertahan di tempat itu. Setelah bisa menggerakkan badannya, Bowo dan Bono lalu meninggalkan warung Moza. Tunggu, jangan pergi dulu. Mi'an mencegah kedua orang itu. Ada apa lagi? Kami kan sudah menyerah. Bawa tuh binatang-binatang kalian pergi dari tempat ini. Jangan lupa beri ganti rugi untuk kejahatan yang telah kalian lakukan. Bono dan Bowo saling pandang. Bagaimanapun juga, setelah kejadian itu, nyali mereka sudah ciut. Apalagi saat mereka melihat sorot mata Mi'an yang begitu dingin tanpa emosi. Nanti akan kami ganti rugi. Tenang aja, pokoknya beres. Baiklah kalau gitu, sekarang ajak mereka pulang. Mi'an membuka genggaman tangannya. Dua makhluk bersisik itu lalu berdiri dan segera bergabung dengan Bono dan Bowo. Mata mereka menatap Mi'an dengan sorot mata penuh dendam. Sementara Mi'an sendiri hanya tersenyum mengejek. Setelah menjelaskan semuanya kepada Moza, Mi'an lalu bergegas meninggalkan pasar dan menuju ke terminal. Saat melewati hutan jati di daerah Bajul Mati, tidur Mi'an terganggu oleh suara desis. Ketika Mi'an membuka mata, sebilah keris berwarna hitam kebiru-biruan telah berada tidak jauh dari lehernya. Rupanya, kejadian di pasar tadi masih belum selesai. Kali ini, guru dari Bowo dan Bono sendirilah yang datang. Pantas saja kau sombong, bocah. Rupanya tubuhmu ada isinya juga. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi kerisku itu akan mengakhiri kesombonganmu. Ucap suara tanpa wujud yang hanya bisa didengarnya itu. Cobalah kalau bisa, pengecut. Kenyataannya kerismu itu tidak bisa bergerak lebih jauh lagi kan? Keparat kau bocah. Aku sengaja tidak ingin berlangsung membunuhmu. Karena itu kerisku belum menikahmu. Di lain tempat, Ki Sarpa, guru Bono dan Bowo sedang bersila di kamarnya. Peluh menetes deras dari sekujur tubuh laki-laki tua itu. Tubuh Ki Sarpa lalu bergoyang-goyang sebelum akhirnya terjengkang sambil memuntahkan darah segar. Bono dan Bowo yang melihat kejadian itu segera berlari untuk menolong gurunya. Setelah tahu jika sang guru ternyata telah tewas, mereka bergegas kabur. Mi'an mengambil keris patah yang tergeletak di lantai bis, lalu membuangnya lewat jendela. Aku pasti akan menemukanmu, Mbah Sirna. Hutang nyawa itu pasti akan kubalas, bisiknya sebelum kembali memejamkan mata.
Saat bis yang ditumpangi Mian sampai di terminal Purabaya, hari sudah menjelang senja. Mian sendiri sebenarnya ingin langsung ke Malang untuk mengunjungi makam orang tuanya. Namun karena di Surabaya masih ada urusan yang harus diselesaikan, maka dia menunda keberangkatannya. Setelah menyempatkan mampir ke warung, dia segera mencari tukang ojek. Haji Misran dan beberapa orang tamu sedang asik menikmati kopi dan pisang goreng ketika Mian tiba di rumah itu. Laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang barang antik itu langsung berdiri saat melihat Mian datang. "Walah, benar-benar jodoh ini. Pas ada tamu, pas kamu juga datang. Ayo, langsung masuk aja," serunya. Mian hanya tersenyum. Kemudian dia ikut bersila bersama Haji Misran dan tamu-tamunya. "Bawa barang apa aja, An? Ada yang istimewa nggak?" tanya Haji Misran. "Cuman beberapa keris aja, Bah. Istimewa atau tidak kan Abah yang bisa menilainya." "Mana? Coba lihat barangnya." Mian mengeluarkan beberapa keris dari tas kumalnya. Total ada 7 keris yang dibawanya saat itu. Haji Misran lalu memeriksa satu persatu keris yang dikeluarkan oleh Mian. Katanya Pak Harto butuh pegangan untuk mempertahankan posisi. Nih, ada satu keris yang cocok. Pamor Largangsir, Dapur Karno Tanding, Tangguh Tuban Sepuh, ucap Haji Misran sambil menatap salah satu tamunya. "Berapa, Bah?" "Yo, agak mahal, Warangkannya saja iras dari kayu Tim Hoken ditembus. Soal harga nanti kita rundingkan saja dulu. Ayo, yang lain, pilih-pilih. Mumpung ada barang istimewa loh. Belum tentu setahun sekali Mian ini mampir ke sini." 4 orang tamu Haji Misran lalu bergantian memeriksa keris-keris Mian. "Tidak punya koleksi bambu petuk, rantai babi, mirah delima, atau benda-benda mustika lain, Mas?" tanya laki-laki yang dipanggil Di oleh Abah. "Susah proses ngambilnya, Pak. Tebusannya berat." "Berapa, Mas? Kalau soal uang kan bisa diusahakan." "Saya tidak mau mengorbankan nyawa orang lain demi uang, Pak." "Maksudnya butuh tumbal?" "Ya jelas, Pak. Karena itulah benda-benda itu dihargai mahal. Pereng petok, merah delima, dan lain sebagainya itu rumahnya jin. Pasti jin-jin itu akan meminta tebusan mahal saat rumah mereka diambil. Kalau yang banyak beredar itu barang-barang palsu, Pak. Biasanya cuma berkhasiat beberapa bulan lalu tidak berguna. Ibaratnya seperti baterai isi ulang. Kalau tidak diisi lagi ya tidak bisa dipakai." "Kamu itu ngomong apa sih, Di? Kan sudah kubilang, jangan bermain-main dengan benda semacam itu. Resikonya terlalu besar. Nyawamu taruhannya," ucap Haji Misran. "Loh iya, aku kok lupa kamu belum dibuatkan kopi, An. Sebentar, aku ke belakang dulu." "Soal tumbal bisa saya usahakan, Mas. Asal Mas bisa dapatkan mirah delima yang asli, berapapun akan saya bayar," bisik Di setelah Haji Misran masuk. "Sudah saya bilang, Mas, saya nggak mau, Mas," jawab Mian dengan sedikit jengkel. Tidak lama kemudian, Haji Misran keluar dengan membawa segelas kopi. Setelah meletakkan kopi itu, ia meminta Mian untuk mengikutinya masuk. "Barang-barangmu kemarin sudah laku semuaan. Uangnya kamu bawa semua atau gimana?" "Berapa total uang saya di Abah?" "Seluruhnya kira-kira ada 350 juta. Ku masukkan dalam rekening sendiri kok, biar tidak tercampur dengan uang lain." "Saya ambil 50 juta aja, Bah, untuk bekal di perjalanan." "Kenapa sih? Kamu tidak buat tabungan ajaan? Kan enak, aku bisa langsung transfer." "Saya lebih suka seperti ini, Bah. Tidak repot. Lagi pula, daerah yang saya kunjungi seringnya tidak ada ATM," jawab Mian sambil membayangkan lebatnya alas Purwo dan hutan-hutan lain yang pernah dia jelajahi. "Seenakmu lah. Terus, keris-keris yang baru saja kamu bawa gimana? Seperti biasanya atau kamu pasang harga?" "Seperti biasa aja, Bah. Abah atur sendiri harga dan komisinya. Saya percaya Abah tidak akan mengkhianati saya." "Ya sudah, kalau begitu.
50 juta ya? Haji Misran lalu membuka lemari. Diambilnya sebundel uang yang ada di sana. Hitung dulu An. Tidak usah bah. Mi'an memasukkan uang itu ke saku celananya. Oh iya bah, Di itu siapa ya? Bandi toh. Dia itu tangan kanan Pak Harto, Direktur Utama PT Kontraktor. Perusahaan besar itu bergerak di segala bidang, mulai dari urusan sipil sampai militer. Kenapa kamu tanya soal Bandi An? Pertanyaannya aneh-aneh bah. Oh alah, soal prank petok dan lain sebagainya tadi tah. Iya bah. Sudah, gak usah dipikir. Tidak penting itu An. Benar bah, urusan ruwet itu. Setelah urusan dengan Haji Misran selesai, Mi'an pamit. Malam itu juga dia berangkat ke Malang, kota yang 7 tahun lalu ditinggalkannya. Sebenarnya Mi'an sudah enggan untuk datang ke Malang. Namun sudah beberapa hari ini dia bermimpi tentang ayah dan ibunya. Sorot mata mereka yang sedih membuat Mi'an merasa bersalah karena tidak pernah mengunjungi makam mereka. Azan subuh sudah terdengar saat Mi'an sampai di Malang. Sengaja dia berjalan kaki untuk mengingat kembali kenangannya di kota itu. Saat langkahnya sampai di rumah tempat tinggalnya dulu, dia terkejut. Sudah 7 tahun dia meninggalkan rumah itu. Namun ternyata kondisi rumah itu jauh dari yang dia perkirakan. Cat rumah memang telah memudar, tapi tanaman-tanaman almarhum ibunya masih tertata rapi. Demikian juga dengan rumput di halaman. Semuanya masih seperti saat dia tinggalkan dulu. Siapa yang merawat tanaman-tanaman itu? Batin Mi'an. Tidak ingin nantinya tertahan terlalu lama di Malang, Mi'an mengurungkan niatnya bertanya pada tetangga. Segera saja dia meninggalkan tempat itu dan menuju pemakaman. Setelah membeli bunga, dia lalu mencari makam ayah dan ibunya. Lagi-lagi Mi'an dikejutkan dengan kondisi makam yang terawat. Tidak ada rumput liar yang tumbuh di sana. Seseorang bahkan telah menanam bunga menur di depan nisan kedua makam itu. Lalu, pepatah mengatakan jika seekor harimau akan mengenali harimau lainnya. Hal itulah yang terjadi pada Mi'an. Saat sedang khusyuk berjongkok di depan makam, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah energi pembunuh di belakangnya. Refleks dia berdiri dan berbalik. Kira-kira 20 meter dari tempatnya berdiri, seorang wanita tampak menatapnya. Siapa wanita itu? Dari jarak yang lumayan jauh, energinya sudah terasa begitu kuat. Batin Mi'an. Energi pembunuh itu lalu berangsur lenyap. Wanita itu sendiri kemudian berjalan mendekati Mi'an. Kamu pasti Mi'an? Sapa wanita itu saat sampai di depan Mi'an. Benar, kalau boleh tahu, siapa ibu? Panggil saja aku Ma'ina. Pertemuan ini sudah lama kutunggu. Ayo ikut aku, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, Mi'an mengikuti begitu saja kemauan Ma'ina. Hasratnya untuk melawan perintah sia-sia. Kakinya seolah berada di luar kendalinya. Setengah jam kemudian, sampailah mereka di rumah sederhana yang letaknya di depan sekolah SD. Saat akan memasuki rumah itulah, seekor kucing tiba-tiba saja keluar dan menghadang langkah Mi'an. Tubuh kucing itu melengkung, kuku-kukunya tampak keluar, sementara mulutnya yang terbuka memperlihatkan taring yang seolah siap mengoyak Mi'an. Hal yang paling menyeramkan adalah mata kucing yang menyala, merah semerah api. Entah mengapa, sekujur tubuh Mi'an mulai terasa panas. Di pagi yang dingin itu, tubuh Mi'an justru basah oleh keringat. Sudah Dra, tamu kita ini adalah teman, ucap Ma'ina sambil mengelus kucingnya. Namun bujukan itu sia-sia. Si kucing tetap dalam posisi siap menyerang. Letakkan jari manis, paku kuntilanak, dan sobekan kain kafan itu di pot bunga mawar itu An. Nanti boleh kamu ambil kembali setelah urusan kita selesai, perintah Ma'ina. Mi'an lagi-lagi menuruti perintah itu. Segala macam mantra telah dirapalnya. Namun hawa panas yang menderanya tidak kunjung sirna juga.
Baru setelah dia meletakkan benda-benda yang dimaksud, hawa panas itu menghilang. Di saat yang sama, kucing yang tadi bersikap begitu ganas kini tampak seperti kucing rumah biasa. Dia keberatan kamu membawa masuk benda-benda gelap itu, An? Kucing Condromowo. Aku pikir itu cuma legenda. Hah, setelah sekian banyak kamu bertemu jin-jin yang tidak jelas bentuknya, bagaimana mungkin kamu menganggap kucing itu adalah legenda? Mian tersipu mendengar ucapan itu. Maina benar, dia ternyata tolol. Mereka lalu memasuki rumah. Setelah mempersilahkan Mian duduk, Maina langsung ke dalam. Mian mengamati isi rumah itu. Tidak ada yang istimewa di sana. Namun, entah mengapa, hawa di rumah itu terasa sejuk dan menenangkan. Tidak lama kemudian, Maina keluar dengan membawa segelas teh panas. Minumlah dulu, An. Siapa Mak sebenarnya? Tanya Mian usai meminum tehnya. Panjang ceritanya, An. Singkatnya, aku adalah orang yang pernah diselamatkan ayahmu. Namun sayangnya saat beliau membutuhkan bantuanku, aku tidak bisa menolongnya. Maina lalu menceritakan bagaimana dulu dia pernah ditipu oleh seseorang. Segala upaya hukum telah dilakukan. Namun karena pihak lawan berhasil menyuap aparat, dia pun dikalahkan. Di saat kritis itulah ayah Mian datang memberi bantuan. Mereka lalu mengajukan banding dan akhirnya berhasil menang. Rumah ini masih tetap menjadi milikku, adalah hasil pertolongan ayahmu, An. Bukankah Maina bisa menghabisi mereka dengan ilmu yang Mak miliki? Ilmuku hanya untuk menolong, An, bukan untuk menyakiti, apalagi membunuh. Saat ayahmu sakit itu, aku juga sedang terluka parah diserang oleh seseorang. Karena itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa orang itu, Mak? Apakah ada hubungannya dengan Basirna? Entahlah, aku kesulitan menembus perisainya. Jika bukan karena bantuan dari kucing itu, aku mungkin sudah tewas diserang tulang-tulang kirimannya. Berhati-hatilah jika kamu nanti berhadapan dengan wanita yang bernama Mama Ripka. Jangan remehkan kemampuannya. Oh iya, ilmu yang kamu pelajari dari orang bertudung itu berbahayaan. Jika tidak segera kamu buang, ilmu itu akan memakan dirimu sendiri. Kamu akan dikendalikan oleh kebuasannya. Sebelum terlambat, buanglah. Itu bekalku untuk menghadapi Basirna, Mak. Tanpa ilmu itu, aku akan kesulitan menghadapinya. Terserah, aku hanya mengingatkan. Jika kamu mau, tinggallah di sini sejenak. Mungkin ada yang bisa kuberikan untuk menjadi tambahan bekalmu. Terima kasih, Mak. Sebenarnya dari tadi aku juga ingin mengatakan itu, tapi segan. Sudah seminggu Mian tinggal di rumah Maina. Selama di sana, dia tidak pernah sekalipun melihat wanita itu melakukan ritual. Satu-satunya amalan yang dilakukannya adalah puasa Daud, serta tidur seusai pukul 3 dini hari sampai azan subuh terdengar. Jari manis, paku, dan sobekan kain kafan yang sebelumnya diletakkan di luar telah disimpan oleh Maina. Barang-barang itu dimasukkan di sebuah kotak kayu dan dikubur di halaman. Kata Maina, Mian bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Entah mengapa, Mian merasa damai di tempat itu. Hasrat untuk melakukan ritual dan amalan untuk mempertajam ilmu-ilmu yang telah dimilikinya tidak lagi menggebu-gebu seperti sebelumnya. Bahkan saat dia bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya lagi, mereka tidak lagi menatapnya dengan sorot mata sedih. Kucing Condromowo sendiri hilang dan muncul sesukanya. Meski masih menjaga jarak dengan Mian, kucing itu tidak lagi menatapnya dengan sorot mata api. Bahkan akhir-akhir ini Mian merasa si kucing justru memandangnya dengan tatapan iba. Pagi itu sepasang suami istri bertamu ke rumah Maina. Wajah keduanya tampak murung dan lelah. Setelah mempersilahkan mereka masuk, Mian segera memanggil Maina. Ada tamu, Mak. Kelihatannya mereka datang dari jauh. Tolong buatkan mereka minum, An. Airnya sebentar lagi mendidih. Itu gelasnya sudah kusiapkan. Iya, Mak. Mian benar-benar kagum dengan kepekaan Maina. 2 gelas berisi bubuk kopi dan daun teh serta air yang hampir mendidih itu menunjukkan jika Maina telah tahu
akan kedatangan 2 orang tamu. Benar-benar orang hebat, bisik Mian sambil mengaduk minuman di gelas. Mian lalu menyuguhkan kedua minuman itu. Setelah selesai meletakkan gelas-gelas di meja, dia bergegas kembali ke belakang. Namun Maina menggamit tangannya. "Jangan masuk, An. Duduklah di sini. Bapak dan ibu ini membutuhkan bantuanmu." Mian duduk di samping Maina. Seolah tidak mau kalah, kucing belang 3 juga tiba-tiba muncul dan membaringkan tubuhnya di antara Mian dan Maina. Mian memberanikan diri untuk mengelus binatang itu. Awalnya si kucing meronta, namun akhirnya dia membiarkan saja perbuatan Mian. "Biar anak saya saja yang ikut ke rumah bapak dan ibu Salman. Kondisi saya sedang kurang enak badan, takutnya malah menjadi masalah nantinya." "Tapi anak ibu bisa mengobati Ega kan?" tanya Bu Salman ragu. "Tugas kita hanya berusaha, Bu. Apakah usaha itu nantinya berhasil atau tidak, kehendaknya yang akan berbicara," jawab Maina. "Kami hanya khawatir dengan putri kami, Bu. Maafkan jika perkataan istri saya tadi menyakiti perasaan ibu." "Saya juga seorang ibu, Pak. Saya paham. Ayo, An, cepat kamu ikut sama mereka." Saat Mian akan membantah, Maina menatapnya tajam. Dia pun akhirnya memilih untuk mengikuti saja perintah Maina. Setelah berpamitan, Mian segera memasuki mobil sepasang suami istri tersebut. Sepeninggal mereka, kucing itu tampak gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di sekitar ruang tamu. Maina tersenyum melihat pola binatang itu. "Kamu khawatir dengan Mian kan, Dra? Udah, tidak usah pura-pura jual mahal. Susulah kalau kamu mau. Tanpa jimat-jimat itu, dia tidak akan sekuat sebelumnya." Kucing itu berhenti bergerak. Wajahnya menatap Maina. Sedetik kemudian, dia sudah berlari keluar dari ruang tamu dan menghilang begitu melewati pagar. Rumah keluarga Salman terletak di daerah pegunungan. Halamannya yang luas dipenuhi oleh beraneka macam tanaman bunga. Sebuah kolam yang dipenuhi ikan koi membuat Mian sejenak tertegun saat keluar dari mobil. Dia teringat dengan kolam ikan yang ada di rumahnya dulu. Tanpa terasa, mata Mian sedikit basah. "Ayo masuk, Mas. Putri kami ada di kamar." "Iya, Pak. Terima kasih." 2 laki-laki dan 3 perempuan menyambut kedatangan mereka. Pak Salman memperkenalkan orang-orang itu sebagai pegawai yang membantu mengurus rumah tersebut. Setelah sejenak berbasa-basi, mereka langsung menuju ke lantai 2 tempat Ega dirawat. Saat pintu kamar yang terkunci itu terbuka, Mian mencium bau amis dan hawa yang begitu dingin keluar dari kamar itu. Seorang gadis cantik tampak berdiri menatapnya dengan sorot mata aneh ketika dia memasuki kamar. "Sesama iblis dilarang saling mengganggu. Untuk apa kau datang ke sini, pencuri jari bayi?" Perasaan Mian terguncang mendengar teriakan gadis itu. Lawan ternyata telah mengetahui siapa jati dirinya. "Siapa kau? Mengapa kau siksa gadis itu? Apa salah dia padamu?" "Bukan urusanmu. Gadis ini sudah menghina dan mempermalukan tuanku. Dia pantas tersiksa seperti ini." "Tapi tampaknya kau memang berjodoh mati di tanganku, bocah. Hari ini akan kubalaskan dendam saudaraku itu." "Saudaramu? Aku tidak pernah punya urusan denganmu. Bagaimana bisa kita punya dendam?" "Pemilik keris yang kau patahkan itu adalah adikku keparat." Serangan pertama langsung datang seusai gadis itu berbicara. Hawa dingin yang mirip dengan ilmu Mian sendiri menghantam dadanya. Sekuat tenaga Mian berusaha melawan tekanan yang membuat dadanya terasa sesak itu. Mian merapal ilmu-ilmu yang selama ini dipelajarinya. Namun tidak ada satupun yang berfungsi. "Tanpa paku dan kain kafan itu, kau bukanlah lawan yang menakutkan, bocah," ejek jin suruhan yang menyusup di tubuh Ega. Kedua orang tua Ega sendiri sudah dari tadi menyingkir dari kamar.
Mereka tahu apa yang akan terjadi di sana. Sudah banyak orang yang mereka panggil, namun semuanya bernasib sama, muntah darah dan sebagian lagi pingsan. Ilmu masih seupil saja, mau mencari Mbah Sirna. Mimpimu terlalu tinggi. Mendengar nama Mbah Sirna disebut, amarah Mi'an bangkit. Dirapalnya ilmu yang selama ini disimpannya. Hentikan, An, ilmu itu terlalu berbahaya. Suara Ma'ina bergema di kepalanya. Mintalah garam dan lada, masukkan dalam segelas air, bacakan doa ini, minum sedikit, kemudian siramkan sisanya pada gadis itu, perintah Ma'ina. Mi'an lalu meminta lada dan garam pada Bu Salman. Setelah selesai mengucapkan doa yang diajarkan Ma'ina, dia kembali ke kamar. Tanpa banyak bicara, Mi'an langsung menerjang masuk. Hawa dingin dan aroma amis yang menyesakkan dada tidak lagi dihiraukannya. Seluruh air di gelas yang akhirnya bisa menyiram tubuh Ega. Mulanya tidak terjadi apa-apa. Namun, tidak lama kemudian, tubuh Ega tampak bergerak tidak karuan. Bau amis semakin kuat seiring dengan keluarnya asap dari tubuh gadis itu. Sampai akhirnya, Ega berteriak. Di saat yang sama, sebuah benda hitam keluar dari mulutnya dan langsung melesat ke arah Mi'an. Mi'an sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Tenaganya sudah terkuras habis. Saat benda itu kurang sedikit lagi menyentuh tubuhnya, sebuah bayangan berkelebat menyambar. Ketika Mi'an menoleh ke arah untuk mencari tahu apa yang terjadi, dadanya merasa lega. Tampak kucing belang 3 milik Ma'ina telah berada di sana sambil menggigit seekor ular hitam di mulutnya. Tubuh Ega sendiri tergeletak di lantai. Mi'an segera memanggil orang-orang untuk merawatnya. Bagaimanapun juga, dia merasa segan jika harus memegang tubuh gadis itu. Apalagi setelah kejadian itu, pakaian Ega morat-marit tidak karuan. Sambil duduk menikmati secangkir kopi di lantai bawah, Mi'an sibuk memikirkan ketidakberhasilannya merapal ilmu-ilmunya tadi. Terima kasih, Mas. Putri kami sudah sadar kembali. Berapa saya harus membayar jasa ini, Mas? Tanya Pak Salman mengagetkan Mi'an. Saya tidak bisa menjawab, Pak. Saya kesini hanya mengikuti perintah Ma'ina aja. Kalau begitu, nanti kita tanya ke Ma'ina saja. Terus, kalau boleh tahu, siapa, Mas, yang membuat Ega seperti itu? Saya juga kurang tahu, Pak. Kelihatannya masalah ini tentang asmara. Tapi, sudahlah. Sekarang yang penting, putra Bapak sudah selamat. Setelah ini, saya akan buat penghalang agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Setelah selesai melakukan pemagaran, Mi'an bersama Pak Salman lalu kembali ke rumah Ma'ina. Betapa terkejutnya Mi'an saat melihat ada banyak orang berkumpul di rumah itu. Setelah membuka pintu mobil, Mi'an langsung berlari memasuki rumah. 4 orang terikat dengan tubuh babak belur tampak di ruang tamu. Ma'ina sendiri tidak terlihat. Sabar, Mas, Ma'ina ada di kamar. Beliau cuma terkejut saja. Kebetulan tadi ada yang melihat saat para perampok ini masuk. Mi'an lalu mendatangi ke-4 perampok itu. Kamu Bandi kan? Kita pernah bertemu di rumah Abah Misran. Apa maksud semua ini? Baik, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutannya besok ketika jam sahur tiba. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutannya. Like, komen, dan subscribe jangan lupa ya. Saya Tama pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.